Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komponen kurikulum yang terdapat di RPP KTSP dan RPP Kurikulum 2013. Kurikulum telah mengalami perkembangan sejak periode sebelum tahun 1945 hingga saat ini. Perubahan dan perkembangan itu terjadi karena kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, kami akan membahas komponen-komponen yang terdapat di RPP KTSP dan RPP Kurikulum 2013. Tujuan kata SP. Tujuan kata SP dalam RPP ini meliputi tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum yang berhubungan dengan hal-hal yang mengenai karakter, seperti nilai budaya dan karakter suatu bangsa. Contohnya seperti bersahabat, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan pedoman terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menulis isi siaran radio sesuai dengan isi topik yang telah dibuat. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran. Terus yang kedua, menyampaikan isi berita yang merupakan tujuan institusional. Yang ketiga, menyampaikan tanggapan sesuai dengan informasi yang merupakan tujuan dari kurikulum. Terus yang keempat, menanggapi berita dengan logis yang merupakan tujuan dari kurikulum. Nah, mengenai materi yang disebutkan tadi, itu merupakan hal-hal yang dilakukan siswa setelah ia menerima pembelajaran tersebut. Tujuan Kurikulum 2013. RPP Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Sudah sesuai dengan komponen-komponen kurikulum yang terdapat 3 tujuan, yaitu tujuan kurikulum, tujuan institusional atau pembelajaran, dan yang ketiga tujuan kurikuler. Yang pertama, tujuan kurikulum, yaitu peserta didik mampu bersikap secara aktif. Yang kedua, peserta didik sebagai pemahaman terhadap konsep. Yang ketiga, membentuk karakter dan sikap peserta didik. Yang kedua, tujuan instruksional atau pembelajaran. Yang pertama, melihat, menayangkan sebuah video atau gambar tentang isi laporan hasil observasi. Yang kedua, mendengar, yaitu mendengarkan apa isi laporan hasil observasi secara tersirat maupun tersurat oleh guru. Yang ketiga, mengamati, yaitu mengamati apa itu isi laporan hasil observasi. Yang terakhir, menyimak, yaitu menjelaskan isi laporan hasil observasi. Tujuan instruksional ini atau pembelajaran itu tujuan yang wajib dimiliki oleh seorang siswa setelah mempelajari sebuah materi. Yang terakhir, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu membaca, apa itu laporan hasil observasi. Yang kedua, menulis apa yang telah dibaca. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi yang wajib dimiliki oleh seorang siswa. Saya akan menjelaskan isi komponen KTSP yang sudah ditelaah. Yang pertama, bidang studi. Bidang studi yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, program bidang studi telaah sesuai dengan komponen isi kurikulum yang harus tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa, dan isi kurikulum termasuk dalam mencerminkan kenyataan sosial, dan ia juga termasuk dalam bahan pengajar yang jelas, dan dapat juga menunjang tercapainya tujuan pendidikan, tetapi tidak termasuk dalam pengetahuan ilmiah. Pada KTSP terdapat 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator kompetensi.
Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kemampuan dasar peserta didik untuk dipelajari mata pembelajaran. Standar kompetensi ini judul besar yang menjadi acuan peserta didik untuk mempelajari materi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, kompetensi dasar adalah pengetahuan dan keterampilan yang sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu indikator kompetensi adalah bagian-bagian materi yang akan dipelajari lebih dalam yang sesuai dengan materi kompetensi dasar. Selanjutnya pada RPP Kurikulum 2013, program bidang studi telah sesuai dengan komponen isi kurikulum, yaitu harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Mengandung pengetahuan ilmiah yang dapat tahan uji, bahan pengajaran yang jelas, serta menunjang tercapai tujuan pendidikan serta menggambarkan kenyataan sosial. Pada kurikulum 2013 terdapat dua kompetensi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap tingkat. Kompetensi ini terdapat pada K13 terdiri dari 4 kompetensi, yaitu K1 dan K2 yang merupakan penjabaran dari nilai karakter yang hendak dicapai. Selanjutnya, K3 merupakan potensi akademik atau pengetahuan mengenai peserta didik. Yang keempat, K4 merupakan bentuk kreativitas dari peserta didik yang akan dicapai. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan yang hendak akan dicapai dari kompetensi inti. Yang ketiga yang akan ditelaah adalah metode dan strategi. Yang ditelaah adalah metode dan strategi akan dibagi menjadi 4 bagian agar mempermudah penelaahan RPP KTSP dan RPP Kurikulum 2013. Yang pertama ada rencana, yang kedua ada metode pembelajaran, yang ketiga ada strategi, dan yang keempat ada perangkat penunjang. Yang pertama ada rencana. Pada RPP KTSP, rencana berupa uraian materi yang disiapkan untuk dipelajari. Dan yang kedua itu berupa alokasi waktu yang terjadwal sehingga materi habis dibahas dan dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Pada RPP KTSP, metode pembelajaran yang digunakan berupa metode ceramah, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Metode ini sangat cocok untuk melatih nalar siswa yang memasuki jenjang remaja. Metode ini juga menggunakan daya ingat untuk menghafal dan memahami suatu materi pembelajaran. Yang ketiga ada strategi. Strategi dalam RPP KTSP itu sama halnya dengan metode pembelajaran, di mana guru mengajarkan siswa dengan metode ceramah pada tatap muka. Yang kedua, guru memberikan materi yang terstruktur sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, siswa mencatat kembali apa yang ia pahami dari penjelasan guru tersebut. Strategi ini guru menjadi poin dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa hanya dapat menerima materi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah perangkat penunjang. Perangkat penunjang pada RPP KTSP seperti buku pendamping, media elektronik atau media cetak, buku bacaan siswa, atau pengalaman siswa dan guru yang
bersangkutan dalam materi pembelajaran tersebut, sehingga proses belajar mengajar berjalan komunikatif atau saling timbal balik. Metode dan strategi. Metode dan strategi yang terdapat di RPP Kurikulum 2013. Adapun metode dan strategi ini terdiri menjadi 4 bagian, yaitu rencana, metode pembelajaran, strategi, dan perangkat penunjang. Yang pertama, rencana. Rencana yang terdapat pada RPP Kurikulum 2013 ini berupa kegiatan literasi, kerjasama antar siswa, berpikir kritik, komunikasi, dan kreativitas yang sudah sesuai dengan kurikulum 2013, di mana seluruh kegiatan pembelajaran dikuasai oleh siswa. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan berupa scientific learning, di mana siswa melakukan wawancara dan observasi terkait dengan materi yang mereka pelajari. Hal ini membuat siswa menjadi lebih aktif sesuai dengan kriteria pada kurikulum 2013. Yang ketiga, strategi. Strategi yang digunakan berupa student-centered learning, di mana guru hanya memperhatikan kegiatan-kegiatan siswa dan memberikan apresiasi terhadap hasil akhir yang dilakukan siswa. Seluruh kegiatan berpusat kepada siswa. Siswa diharapkan mampu mengorganisir seluruh kegiatannya. Yang keempat adalah perangkat penunjang. Perangkat penunjang yang digunakan berupa media pembelajaran. Adapun media pembelajaran itu dapat berupa media visual dan media audiovisual, serta dapat juga berupa paparan-paparan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan hasil diskusi mereka. Hal ini sudah sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi terdapat dalam RPP tersebut berupa tes tertulis yang dilakukan oleh guru, tidak ada berupa non-tes, karena evaluasi tersebut lebih mementingkan materi dan nilai tanpa mementingkan sikap. Meskipun tidak efektif, hal tersebut sejalan dengan komponen kurikulum KTSP. Ke-13, evaluasi yang dilakukan sudah sangat efektif. Evaluasi tersebut sudah dilakukan dengan tes dan non-tes. Tes yang saya maksudkan di sini adalah K13 sudah bisa mengukur kemampuan siswa dengan sangat efektif. Sedangkan non-teks adalah K13 menilai tingkah laku siswa termasuk sikap, minat, dan bakat siswa-siswi tersebut. Oke, jadi kesimpulannya RPP, KTSP, dan RPP Kurikulum 2013 yang dibahas ini sangat berbeda dalam segi standar kompetensinya. KTSP hanya memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan kecakapan belajar maupun kemampuan konteks sosial budaya. Sedangkan kurikulum 2013 mengedepankan belajar bareng dan menitikberatkan ke siswa untuk mencari bahan belajar. Sedangkan guru hanya sebagai pengontrol dan pengarah pada proses pembelajaran. Nah, pada KTSP pendekatan kompetensinya hanya sekedar pemahaman, kemampuan atau kompetensinya. Sedangkan di kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan adalah berbasis proyek atau berbasis masalah dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa di situ sangat berperan penting untuk mengelola daya berpikirnya. Nah, proses pengevaluasian pada KTSP itu hanya berupa latihan dan soal-soal tertulis dengan kriteria penilaiannya hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pada kurikulum 2013, selain keterampilan dan pengetahuan, penilaian juga dilakukan secara non-tulis, yaitu penilaian terhadap karakter atau sikap dari siswa itu sendiri pada proses belajar mengajar.